Shalom, shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Mari kita mengawali hari kita bersama dengan Tuhan, berdoa, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini, setelah kami sepanjang malam boleh beristirahat dengan tenang, dan Tuhan memberikan hari yang baru bagi kami. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami datang kepadamu. Kami mohon Tuhan berkati kami. Tuhan tolong kami, buat kami dapat melalui hari ini dengan sukacita, damai sejahtera. Kami selalu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau merenungkan dan membaca firman-Mu. Urapi setiap kami, bela kebenaran firman-Mu, boleh memberkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini kita membaca satu ayat dari kebenaran firman Tuhan di Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Bahwa aku mengasihi engkau, kata firman Tuhan kepada yang disebut jemaah iblis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, judul renungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini adalah menerima kasih Tuhan. Siapa yang menerima kasih Tuhan? Kalau kita baca dari ayat tadi, maka yang dimaksud siapa yang menerima kasih Tuhan itu adalah jemaat iblis, yaitu orang Yahudi. Jadi ada orang Yahudi yang disebut atau dicap sebagai jemaat iblis. Mengapa? Karena mereka atau orang Yahudi ini tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias, tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini merupakan teguran yang keras, dan itu bisa kita lihat sebenarnya dari kisah sebelumnya. Kita lihat di Kisah Rasul pasal yang 17 ayat 5 dan 13 diceritakan seperti ini. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar. Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadap Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang Yahudi. Nah, jadi ada beberapa atau sebagian kecil mungkin dari antara orang Yahudi yang menghalang-halangi atau menghasut orang-orang yang menerima Injil atau kabar baik yang diberitakan oleh Paulus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di ayat yang tadi kita mendengar, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jemaah iblis, yaitu orang Yahudi tadi yang dicap sebagai jemaat iblis, orang yang tidak percaya kepada Yesus ini, Tuhan berjanji akan membuat mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan di hadapan orang-orang yang sudah percaya ini. Inilah bukti kasih Tuhan. Dan mereka itu menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, kita bandingkan dengan sikap yang lain yang ditulis dalam 1 Tesalonika 1 2 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan.
Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Maaf, saya ulangi. 1 Tesalonika 2 ayat 15. 1 Tesalonika 2 ayat 15 dan 16. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Nah, ayat ini saudaraku hendak menjelaskan kembali apa yang kita baca tadi di Wahyu 3 ayat yang ke-9 itu. Ada orang Yahudi yang dicap sebagai jemaat iblis, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bandingkan dengan Yesaya 43:4, dikatakan di sana, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi Tuhan terus menunjukkan kasihnya kepada manusia atau kepada jemaat iblis atau sebagian dari orang Yahudi yang disebut jemaat iblis itu yang tidak percaya pada waktu itu. Nah, kemungkinan janji ini akan digenapi pada akhir zaman atau ketika Yesus datang kedua kali. Nah, mereka ini seperti dikatakan tadi akan diperhadapkan kepada orang-orang yang percaya, dan mereka akan mengaku. Tapi selalu mengatakan Tuhan akan membuat mereka bertobat, ya, bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai bukti kasih Tuhan, seperti dikatakan dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi sebagian orang Yahudi, ya, yang dicap sebagai jemaat iblis itu menerima kasih Tuhan, yaitu mereka akan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang kasih Tuhan, sekalipun awalnya mereka, ya, banyak dosa, tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi Yesus sendiri bertindak, ya, berkuasa untuk mengubah hati mereka sehingga mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita, dan saya yakin dan percaya kita pun sudah menerima kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita pun terhitung kepada orang yang sudah diselamatkan. Kemuliaan bagi Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang mana Tuhan Engkau menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami. Mereka atau sebagian dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat iblis karena belum percaya kepada Yesus. Namun pada akhirnya Engkau sendiri yang bertindak membuat mereka bertobat dan percaya kepadamu. Kasih Tuhan yang luar biasa kami sudah terima. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami, dan kami akan menerima anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang tidak terbatas. Engkau telah menyelamatkan kami. Tuhan, kami datang kepadamu, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan sertai Tuhan, lindungi kami, jaga kami, mampukan kami melakukan tugas dan pekerjaan kami. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi mula segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Menerima kasih Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita, yakin dan percaya bahwa kita sudah menerima kasih Tuhan. Sekalipun tadi ada ayatnya di Roma 5 ayat 8, dalam kondisi berdosa sekalipun Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya.
Terima kasih karena Tuhan menolong dan memberkati kita menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.